Asy-syar'iyyah, tentang hukum-hukum syar'i menyangkut ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Al-hukmul awal, ma hiya sighatus salati wat taslim. Apakah redaksi salawat salam ala nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab, sighatus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam waradat fiha turuqun katsirah. Tentang redaksi salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, waradat telah datang fiha mengenai redaksi salawat turuqun katsiratun banyak cara minas sunnatin nabawiyyatil mutahharah, dari sunnah Nabi yang disucikan. Waqad dzukirat fiha suwarun mukhtalifah, benar-benar telah disebutkan di dalam sunnah nabawiyah suwarun mukhtalifah, format-format yang berbeda-beda. An kaifiyatis salati alaih, tentang tata cara bersolawat kepada Nabi. Minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Kenapa redaksinya berbeda-beda? Itu memang memberi kelonggaran, enggak kaku. Wakhtilafuha, utawi perbedaan redaksi salawat itu, iku yus'iru, memberi kesan, bi annal gharada laisa tahdida kaifiyatin khassah, memberi kesan bahwa tujuan yang dimaksud bukan membatasi tata cara khusus tentang sholawat. Wa innama, akan tetapi, hiya sholawat itu adalah anwalun minat ta'zim, berbagai ragam mengagungkan Nabi. Wasana, menyanjung kanjeng Nabi, menyanjung ala sayyidil anbiya, kepada pimpinannya para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasanaktasiru ala ba'di ma sahha, baiklah kita akan merangkum, membatasi sebagian riwayat yang sahih. Min hadhil kaifiyat, tentang berbagai tata cara bersolawat ini. Kenapa enggak disebut semua? Li'anna isti'abaha yatul, karena menyebut secara keseluruhan yatulu akan berkepanjangan. Fanaqul wa minallahi nastamiddul aun, baiklah kita katakan, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Awalan, yang pertama, rawas Syaikhani an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala rajul ya Rasulullah amma assalamu alayka faqad arafna fa kaifa as-salatu alayk, tentang bersalam kepada panjenengan benar-benar kami telah mengetahuinya, lalu bagaimana bersolawat atas panjenengan? Qala, Nabi bersabda, qul, ucapkan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Boleh redaksi itu. Sanian, yang kedua, warawa telah meriwayatkan Malikun, Imam Malik, wa Ahmad wa Syaikhani an Abi Humaid As-Sa'idi
radhiyallahu anhu annahum bahwa para sahabat qalu matur ya Rasulullah kaifa nusalli alaik bagaimana kita bersolawat kepada panjenengan faqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu ucapkan olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Mama di mana mama? Mama ngaji apa enggak mama? Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhraja meriwayatkan al-jama'atu rombongan para perawi sebanyak-banyaknya ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala qulna ya Rasulullah hadza salamu alayka qad alimna. Salam datang panjenengan ini benar-benar kami telah mengetahuinya. Fa kaifa salatu alaik? Lalu bagaimana bersolawat padamu? Faqala Nabi bersabda, qulu ucapkan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika, kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, fil alamina, innaka Hamidum Majid. Warawa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i an Abi Mas'ud Al-Badri annahu qala atana telah datang kepada kita an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sedangkan kami semua sedang berada fi majlisi Sa'ad bin Ubadah lagi ngikuti majelis taklimnya Sa'ad bin Ubadah faqala lahu Bashir ibn Sa'ad lalu berucap kepada Nabi si Bashir bin Sa'ad, Amaranallahu an nusalli alaika ya Rasulullah, telah berperintah kepada kita, Allah supaya kita bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Fakaifa nusalli alaika? Lalu bagaimana kita bersalawat kepada panjenengan? Fasa kata, lalu Nabi diam, hatta tamannaina hingga kami berharap annahu lam yas'aluhu. Kalau si Bashir enggak usah bertanya. Kayak Nabi enggak berkenan ditanya. Sampai kali kami menyesal. Jane ra usah takon po. Semakala kemudian Nabi bersabda, "Qulu ucapkan olehmu, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu sedangkan salam kama alimtum seperti yang kalian telah mengetahui. Wa fi ba'di riwayatihi dan disebut di sebagian riwayat-riwayat Muslim Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa hunaka riwayatun ukhra duna hadhihi dan di sana masih ada riwayat-riwayat lain selain ini. Duna hadhihi di bawah ini, di bawah fisihah dalam hal kesahihannya. Wa tukhalifuha dan berbeda dengan riwayat-riwayat ini. Biziyadah ada yang menambah, wa naqsi ada yang mengurangi, fi mawadhi'a katsiratin di banyak tempat. Wa ma damal muradu ta'ziman nabi selagi yang dimaksud mengagungkan nabi fa ayyu ibaratin takunu waridatan min tariqin sahih maka redaksi manapun yang telah datang dari sanad yang sahih, kana laka maka boleh bagimu antak khudabiha memeganginya.
selagi riwayatnya sahih, redaksi manapun silahkan. Wa ammat taslimu, sedang mengucap salam, fasighatuhu, redaksinya, ma'rufatun, telah dikenal. Wahya, yaitu an yaqulal mu'minun, hendaknya orang-orang mukmin berucap assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau di dalam tahiyat, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, kalau di depan makam Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya Habib Allah, kayak begitu ya, ziarah. Wa fit tasyahud yaqulul musalli, di dalam tasyahud orang yang salat berucap piye? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa makna taslim, utawi makna mengucapkan salam adalah ad-du'a'u, mendoakan, bisalamati, mendoakan keselamatan Nabi Muhammad SAW min jami'il balaya, dari berbagai bala, wal afat, penyakit, wal asqam, yakni ya penyakit. Wa dhahaba Ibnu Sa'ib ila anna makna taslim al-inqiyad. Ibnu Sa'ib berpendapat bahwa makna taslim al-inqiyatu kepatuhan, wa adamul mukhalafah, dan tidak menselisih Kanjeng Nabi. Maksudnya salimu, berserah dirilah kamu, patuhlah kamu, lima, terhadap apapun, ya'murukum, yang Nabi telah memerintah kamu, bihi, dengannya. Wallahu a'lam. Al-hukmu tsani, ma makna salatillah wal malaikati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya Allah bersolawat kepada Nabi? Apa maknanya malaikat bersolawat kepada Nabi? Sini. Taqaddama, telah lewat makna bersama kita. Apa yang telah lewat itu? Annas salata fil lughah ta'ti bimakna du'a wa ta'ti bimakna rahmah wa ta'ti bimakna tahmid wa sana. Bahwa salawat dalam bahasa, lafaz salawat datang dengan makna doa, lafaz salawat datang dengan makna merahmati, berbelas kasih, dan lafaz salawat datang dengan makna tamjid, mengagungkan, wasana, menyanjung. Wa minal akhir, adalah termasuk contoh yang akhir, salawat dalam arti menyanjung, mengagungkan, qauluhu, firman Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka-mereka yang beriman, bertakwa, taat, alaihim, adalah atas mereka semua, salawatun, sanjungan, mir rabbihim, dari Allah Tuhan mereka, wa rahmatun, dan kasih sayang. Salawat di ayat ini kalau kamu maknai rahmat, ya salah, wong sudah ada kalimat rahmat berikutnya. Berarti yang salawat jangan dimaknai rahmat, dimaknai sana, sanjungan, apresiasi. Wa qad dhahaba ba'dul ulama ila anna as-salata min Allah ala nabiyhi maknahu tamjidu wa sana alaihi. Benar-benar telah berpendapat sebagian dari para ulama bahwa salawat dari Allah kepada nabinya maknanya adalah Allah mengagungkannya, Allah menyanjungnya. Wa ila hadza,
pendapat yang seperti ini dhahaba telah berpendapat Al-Bukhari Imam Bukhari wa ta'ifatun dan segolongan minal ulama dari para ulama wa huwal azhar dan ini pendapat yang lebih nyata. Wa qala akharun berpendapat yang lain al-muradu bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatuhu wa maghfiratuh. Yang dimaksud Allah bersalawat kepada Nabi, Allah merahmatinya dan Allah mengampuninya. Wa ila hadza dzahaba al-Hasanul Basri. Dan kepada pendapat yang seperti inilah telah berpendapat si Hasan Basri dan Sa'id bin Jubair. Waqila dikatakan pula al-muradu biha al-barakatu wal karamah. Yang dimaksud salawat dari Allah kepada Nabi, Allah membarakainya, Allah memberi kemuliaan. Itu salawat dari Allah kepada kanjeng Nabi. Kalau malaikat bersalawat, wa amma salatul malaikati famaknaha ad-du'a'u lahu sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat malaikat kepada Nabi, maka maknanya adalah malaikat mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengistighfarkan untuk umatnya. Wa ala jami'il aqwal fassalatu minallah ghairus salati minal malaikah. Dan berdasar semua pendapat-pendapat itu, kesimpulannya salawat dari Allah lain dari salawat dari para malaikat. Salawat dari Allah kepada Nabi lain beda dengan salawat dari para malaikat. Ojo dipadakni ya. Walamma ja'a al-lafdhu majmu'an mudhafan ila wawil jamaah, dan ketika lafaz atau redaksi datang dalam bentuk jamak diidhofahkan kepada wawu jamak, innallaha wa malaikatahu yusallun. Yusallun itu kan fa'ilnya hum, wawu jamak ya. Baliknya kepada Allah dan para malaikat, iku yusalluna podo bersolawat sapa Allah dan para malaikat, balik humil. Jadi maknanya beda. Allah bersolawat itu merahmati, mengagungkan, malaikat bersolawat mendoakan. Nah, solawatnya Allah malaikat beda, tapi domirnya didadekni siji, dikumpulkan pakai wawu jamak. Koyok-koyok kesane podo ae ngono. Padahal sakjane beda, harusnya didewek-dewekne sholawate Allah ojo didadekne siji karo sholawate malaikat ya. Ini makna sholawat itu beda tapi didadekne siji yusallun dikumpulne. Sing ora ngerti balaghah padakne ae. Malah seakan-akan tasbih menyamakan Allah dengan malaikat. Makanya benar melo Uzbekistan. Abu Mansur Al-Maturidi atau Imam Asy'ari ya. Kami berkiblat pada Sudan mana? Berkiblat pada ulama, jangan kepada jangan kepada suku, daerah, klan, nasab. Mau klan apapun, mau suku apapun, mau nasab apapun, mau bangsa apapun. Pokoknya tanya alim, benar, kapasitasnya mumpuni, akhlaknya baik, ahlu sunnah wal jamaah, wis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Padahal wa kanatis salatu minallah ghairas salati minal malaikah. Sedangkan salawat dari Allah lain beda
dengan sholawat dari para malaikat. Lidzalika, oleh karena itulah, faqad ikhtalafal mufassirun fi ta'wilil ayah. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam mentakwil ayat innallaha wa malaikatahu. Ala aqwal, ada banyak pendapat. Fadhahaba ba'duhum ila anna fil ayati hazfan dalla alaihi siyaqu. Sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa dalam ayat ini ada lafaz yang dibuang. Dalla menunjukkan alaihi atas adanya pembuangan itu asyaku konteks kalimat. Takdiruhu utawi takdirnya hadaf. Innallaha yusalli ala nabi wa malaikatahu yusalluna ala nabi aidun. Harusnya didewek-dewek ning ngono. Karena maknanya memang beda ya. Fatakun wawul jama'ati raji'atan ilal malaikah. Wawu jama' rujuknya kepada malaikat khosotan khusus. Enggak rujuk kepada lafaz Allah. Wa yu'ayyidu menguatkan hadza pendapat ini qira'atul raf'i malaikat dibaca rafa. Innallaha wa malaikatuhu. Kalau wa malaikatahu atof ke Allah. Berarti podo-podo isi mein inna, tapi ada qiraah wa malaikatuhu berarti mubtada. Innallaha khabari dibuang gitu loh. Wa laysal lafdhu mustarakan, bukanlah lafadz hum yusallun fa'ilehum fa'ile yusallun mustarakan. Homonim itu satu lafaz maknanya banyak ya, nim homonim. Sinonim dua lafaz maknanya sama. Homonim satu lafaz maknanya ganda. Mata-mata itu celingak-celinguk, tolah-toleh kesana kemari ya dengan matanya. Mata-mata, mata. Maknanya beda. Ya. Mustarak bainallah, homonim antara fa'ilnya Allah wa malaikatihi dan para malaikat Allah. Di balaghah itu ada istighdam. Istighdam itu lafaz lalu setelah lafaz itu ada dhamir yang rujuk kepada lafaz itu, tapi dengan makna yang sudah berbeda. Itu namanya istighdam. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa di antara kamu telah menyaksikan syahr, menyaksikan bulan, maksudnya menyaksikan hilal yang menandai datangnya bulan. Faman syahida minkumus syahra. Ketika syahra disebut maknanya hilal, hilal syahri. Falyasumhu, maka berpuasalah di syahr itu. Hum baliknya kepada syahr. Tapi sudah tidak bermakna hilal. Maknanya berpuasalah syahr di bulan Ramadan itu. Hum baliknya kepada syahr, maknanya syahr bulan Ramadan. Padahal ketika syahr disebut, syahida minkumus syahro, syahro maknanya hilalas syahri. Paham ya? Dhamir yang rujuk kepada lafaz, tapi sudah dengan makna yang beda, itu namanya istighdam. Yusalluna Allah, sholawatnya Allah sudah berbeda dengan sholawatnya malaikat.
ini sebetulnya juga mirip-mirip istikhdam. Dalam balaghah kayak begitu itu biasa. Saya mondok di Ngasek kenal Bu Lurah. Namanya siapa Bu Lurah jeneng? Mbak Saila. Ya. Setelah tamat kami menikah. Ya. Faruziktu minha khamsatu aulad. Saya dianugerahi minha dari Bu Lurah tadi khamsatu aulad 5 anak. Domir minha ini bukan lagi Saila sebagai Bu Lurah, tapi Saila sebagai ibunya anak-anak sampai. Ketika domir kau sebut minha, ini balik kepada Bu Lurah tadi loh, Mbak Saila. Tapi sudah dengan status beda. Saat awal kalimat Saila kamu sebut, itu Saila sebagai lurah pondok. Di akhir kalimat, domir minha balik ke lafadz Saila, itu bukan Saila sebagai lurah pondok, tapi Saila sebagai ibu bagi apa? Anak-anak. Ya, kayak begitu namanya istikhdam. Boleh karo Mbak Saila, tapi kudu siap jadi kiai. Wa dhahaba ba'dhum ila annahu min babil jam'i bainal haqiqah wal majaz. Sebagian dari mufassirin berpendapat bahwa dhamir dijadikan satu yusallun itu masuk bab al-jam'i bainal haqiqah wal majaz, mengumpulkan, menyatukan antara makna hakikat dan makna majaz. Wa huwa ikhtiyarul Fakhrir Razi wa madhabul Imam Syafi'i. Pendapat ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Fakhrur Razi dan madhabnya Imam Syafi'i. Fa innahu yajuzu isti'malul lafdzil mustarak fi maknayaihi ma'an. Menurut Syafi'i boleh menggunakan lafadz mustarak untuk kedua maknanya sekaligus. Kama yajuzul jam'u bainal haqiqah wal majaz. Sebagaimana juga boleh mengumpulkan, mempertemukan antara makna hakikat, berarti makna harfiah, leksikal, dengan makna kinayah, makna majaz. Kayak itu tadi. Para mata-mata celingak-celinguk dengan matanya. Mata-mata itu jadi maknai mata. Mata-mata ya jasus. Tapi mata yang kedua maknanya ya memang mata beneran. Lafadz mata yang pertama majaz, mata yang kedua mata harfiah, mata beneran bimakna hakiki. Ya. Boleh dalam satu kalimat mempertemukan makna majazi dan makna hakiki. Boleh. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a. Muhammad, percuma kau mendakwai mereka-mereka yang sudah mati. Kamu enggak bisa memperdengarkan seruan dakwah kepada orang-orang yang sudah mati. Wala tusmi'us summa, tidak bisa pula memperdengarkan doa dakwah kepada mereka yang tuli. Ya. Apa yang dimaksud innaka la tusmi'ut apa? Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat doa idza wallau mudbirin, ketika mereka berpaling sambil berlari menjauh. Yang dimaksud al-mauta ini bukan orang mati,
Yang dimaksud orang-orang kafir yang hatinya mati kayak orang mati. Maknanya majas, bukan orang mati beneran. Kenapa? Karena ada kalimat idza wallau mudbirin. Ketika mereka lari berpaling. Kalau mati beneran nggak mungkin lari berpaling. Ya, tapi karena ada kalimat idza wallau mudbirin ketika mereka lari berpaling, berarti yang dimaksud mauta bukan orang mati beneran. Yang dimaksud orang kafir yang kayak orang mati, didakwain dendeng era krungu. Nah gitu. Yang al-mauta maknanya majazi. Yang as-summa, yang tuli, itu kepada orang-orang kafir yang memang tuli hati. Dua lafadz al-mautanya majazi, as-summanya ya memang orang-orang kafir yang tuli. Enggak apa-apa dalam satu ayat. Satunya makna majazi, satunya makna tuli beneran, makna hakiki boleh. Ojo koyo wong Wahabi. Talqin enggak ada gunanya. Orang mati enggak bisa dengar. Mana dalilnya orang mati enggak bisa dengar? Innaka la tusmi'ul mauta. Kalau kita lafadz innaka la tusmi'ul mauta bukan menjadi dalil orang mati enggak bisa dengar. Ayat ini ngomong bahwa orang kafir itu nggak bisa dengar, bukan orang mati bener. Kenapa ayat ini bukan orang mati beneran? Karena ada kalimat idza wallau mudbirin. Ngerti ya? Aja koyo wong Wahabi nggak telaten ngoncaki dalil ya. Nah, gitu. Kalau talqin nggak boleh, alasannya orang mati sudah nggak dengar, dalilnya itu. Terus bagaimana menurut hadis Bukhari Muslim, ziarah disuruh salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang Wahabi pun juga melakukan ini. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya kita membantah, hei, ngapain kamu salam kepada ahli kubur? Wong katamu mereka nggak bisa dengar. Kok masih kau ucapkan salam? Paling-paling jawab mereka, ini sunnah Rasul. Ya, kita jawab, talqin juga sunnah, ada dalilnya. Kenapa kau tolak? Dengan dalil nggak ada gunanya, nggak dengar. Zaman mbok yang konsisten. Kalau dalil akli, ya akli. Ojo saknae dhewe. Kadang, kenapa kamu amalkan? Ini dalil nakli, ta'bud. Kita ikut aja sunnah. Nah, kalau ikut sunnah, kenapa kamu nggak mau talqin? Pakai akal, talqin nggak ada gunanya, nggak dengar. Sesekali pakai akal, sesekali pakai nakal. Itu orang kurang konsisten dalam berdalil. Suruh pakai tongkat ini nggak mau. Dulu Kanjeng Nabi pakai tongkat, pakai pedang sambil khutbah, karena suasananya nggak aman. Maka untuk berjaga-jaga, khotibnya megang tongkat atau pegang pedang. Nah sekarang sudah aman, ngapain pakai tongkat? Dalam situasi sudah aman, khotib tetap pakai tongkat. Sungguh itu perilaku yang nggak masuk akal. Makanya mereka nggak mau pakai tongkat. Saya balik bertanya, neng kalau ngamu lek ngimami zuhur asar, lirih apa banter? Lirih. Maghrib bisa subuh banter apa lirih? Banter. Dahulu Nabi ngimami maghrib asar lirih. Karena kalau siang masih ada musuh, masih ada perang. Tapi kalau sudah maghrib, perang berakhir karena peteng. Karena nggak ada musuh, dibaca keras aman-aman saja. Kalau zuhur asar, dibaca keras bahaya dideteksi musuh. Nah, biyen zuhur asar liriku krono khawatir ono musuh. Saiki wis aman Mas, gak ono musuh. Ngapain kok tetap lirih? Kalau pakai akal, wong sekarang wis aman, berarti ngimami zuhur asar yo banter ae. Takoni wong, lha apa ngimami banter? Wis aman. Tapi ketika kita tanya, wis aman kok tetap lirih? Alasannya ittiba Rasul. Karena Rasul zuhur asar lirih,
maghrib isya subuh banter. Nah, kamu nggak pakai tongkat, pakai akal. Padahal Nabi pakai tongkat. Ketika zuhur asar lirih, pakai ittiba Rasul. Mbok yo yang konsisten, kalau ittiba ya ittiba. Kalau akal ya akal. Sekalian akal nggak pakai tongkat, zuhur asar banter. Sekalian ittiba, zuhur asar lirih, terus juga pakai tongkat. Kalau kita konsisten, ngapain pakai tongkat? Rasul pakai ittiba. Ngapain zuhur asar lirih? Rasul lirih, ittiba. Lah begitu loh. Jadi wonge sing konsisten gitu loh. Ojo saenake dhewe pengen akal, pengen ittiba, kuwi menang-menangi dhewe. Alhamdulillah ahlu sunnah lebih konsisten. Bismillahirrahmanirrahim. Fayakunu lafdhu yusallun, maka lafad yusallun fa'il yang hum aidan balik domirnya itu ilallah wa ilal malaikah, balik kepada Allah dan malaikat, tapi domir yang balik kepada Allah maknanya Allah bersolawat itu Allah merahmati. Domir yang balik pada malaikat, malaikat bersolawat itu maknanya malaikat mendoakan ampunan. Yang balik kepada Allah maknanya merahmati, yang balik kepada malaikat maknanya mendoakan. Ma'an sekaligus bil maknanya ini dengan dua makna ma'an sekaligus. Wa yusbihu makna ayati, jadinya makna ayat ini innallaha ta'ala yarhamu nabiyyahu wa malaikatahu yad'una lahu. Sungguh Allah merahmati nabinya dan malaikat mendoakan kanjeng Nabi. Dua makna itu digabung, yusalluna alan Nabi. Ngerti ya? Gabungan domir digabung, padahal maknanya beda. Boleh. Imam Syafi'i, yajuzul jam'u bainal haqiqah wal majaz. Wonge pokok ora dadi Wahabi wis penake, pikirane padang. Nek Wahabi kaku erem. Kudu ngene ora oleh ditakwil ngene. Ora oleh ditakwil iki piye? Nyapa Mbak neng pawon udak-udak kae. Ya. Iki lho, masak soto. Soto dimasak. Soto ya dipangan, nyapa dimasak. Yang terjadi itu bukan masak soto. Masak banyu, diwai bumbu, ya, terus diwai daging, diproses ben dadi soto. Masak banyu, ditambahi bumbu macam-macam, wong lek ngarani masak soto. Kalimat yang kau ucapkan masak soto, padahal kenyataannya bukan masak soto, masak air, ditambahi macam-macam itu. Tapi berbahasa ini kan biasa tuh. Mosok yo, nyapa zaman? Mbak, meresi santan nih. Mau santan nanti beresi. Salah santan nanti beresi. Sing bener biye. Hah? Mosok meres santan. Sing bener meres parutan klopo ditambahi banyu ben metu santan nih. Tapi malah repot berbahasa. Namun tuh komilitaran nang Malang numpak apa? Numpak sepur. Wah, sepur sak mono dawane mau tumpaki. Lah bokongmu piro tuh? Repot berbahasa. Lek dibahasane tenan. Numpak apa? Aku numpak satu kursi yang dipasang di salah satu gerbong nomor 4. Yang gerbong itu ditarik lokomotif berjalan di atas rel. Angel untuk berbahasa. Berbahasa lek sak benernya angel. Padahal lamun numpak sepuruna ya wis rapopo. Ya. Itulah makna majazi tapi sudah lumrah. Wis kadung umum dan podo pahami. Sama cara rabi nggih. Rabi ndi? Rabi militer.
Blitar mau rabi gitu. Ya sajane kan ya orang ngono. Rabi cah wedok jenenge iki, alamatnya desa iki, RT iki, RW iki, sing alamat kuwi adanya di Blitar. Nah, krono sing terkenal Blitare nyebut desa, nggo desa sampean yo ora roh to. Tak sebut Suko yo ora roh. Tak sebut Munggalan yo ora roh. Ya. Ora roh to. Tapi lek tak sebut Blitar kan roh, ya sebut kabupatennya. Rabindi Blitar. Uniku jenenge Majas. Al-Fatihah.